Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Denny Perdana. Di sini saya akan mempresentasikan kelanjutan materi dari mata kuliah tugas metode penelitian atau metopen. Saya langsung saja ke materinya. Tugas selanjutnya yaitu tentang perbedaan desain kuantitatif dan kualitatif. Baik, di sini saya jelaskan dulu mengenai desain penelitian. Yaitu penjelasannya yaitu rencana atau strategi. Desain penelitian adalah rencana atau strategi yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian atau menguji hipotesis dan mengontrol variabel sekunder. Nah, di sini juga ada menurut MC Milan dalam Ibnu Fajar, yaitu desain penelitian yaitu rencana dan struktur penyelidikan yang digunakan untuk memperoleh bukti-bukti empiris dalam menjawab pertanyaan penelitian. Nah, kita lanjut dengan penjelasan desain kuantitatif. Pada dasarnya, desain dalam penelitian kuantitatif di sini meliputi pemilihan subjek dari nama informasi atau data akan diperoleh, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, prosedur yang ditempuh untuk pengumpulan, serta perlakuan yang akan diselenggarakan atau khusus penelitian eksperimental. Kalian bisa lihat di sini desain penelitian kuantitatif juga mementingkan variabel-variabel sebagai objek penelitian, dan variabel-variabel tersebut harus didefinisikan dalam bentuk operasionalisasi variabel masing-masing dan pemahaman dari luar atau outward. Nah, di sini juga reliabilitas dan validitas merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menggunakan penelitian ini, karena kedua elemen tersebut akan menentukan kualitas hasil penelitian dan kemampuan replikasi serta generalisasi penggunaan model penelitian sejenis. Desain kuantitatif juga memerlukan adanya hipotesis dan pengujiannya yang kemudian akan menentukan tahapan-tahapan berikutnya seperti penentuan teknik analisis dan formula statistik yang akan digunakan. Akan saya lanjutkan dengan statistik yang akan digunakan. Penelitian ini juga lebih memberikan makna dalam hubungannya dengan penafsiran angka statistik, bukan makna secara kebahasaan dan kulturalnya. Berdasarkan desain penelitian kuantitatif dapat diklasifikasikan menjadi 3. Oke, saya lanjut. Yang pertama, desain deskriptif. Yang kedua, desain eksperimental. Yang ketiga, desain ex post facto. Nah, dari masing-masing desain tersebut cocok untuk jenis pertanyaan penelitian atau masalah tertentu, tetapi tidak untuk yang lain. Nah, di sini juga kita masuk dengan selanjutnya desain penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sama seperti kajian kuantitatif yang membutuhkan rencana untuk memilih situs dan partisipan dan untuk menghimpun data. Rencana penelitian kualitatif tidak seperti penelitian kuantitatif. Kuantitatif mengacu pada desain darurat atau emergence design atau desain percobaan, tentatif design. Dalam desain tersebut, setiap pembahasan keputusan penelitian tergantung pada informasi sebelumnya. Desain darurat dalam kenyataannya tampak beredar atau berputar, sirkular lah. Bahasa apalah itu, pokoknya sirkular. Nah,
Karena proses sampling yang bertujuan purposeful sampling atau purposeful sampling, penghimpunan data dan analisis data parsial dilakukan simultan dan interaktif, bukan langkah-langkah berurutan yang berlainan. Penelitian kualitatif sama berkepentingan terhadap validitas desain seperti penelitian kuantitatif. Tetapi metode yang digunakan untuk membangun validitas intern dan validitas eksternnya jauh berbeda dengan kuantitatif. Desain penelitian kualitatif pada umumnya tidak memerlukan hipotesis yang harus dites, tetapi lebih sering berupa pertanyaan penelitian yang lebih mengarahkan pada ketercapaian pengumpulan data secara langsung. Berbeda dengan desain penelitian kuantitatif. Di sini sudah artinya maksud dari perbedaan desain penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, di sini desain penelitian kualitatif, saya ulangi lagi, desain penelitian kualitatif pada umumnya tidak mengemukakan hipotesis yang harus dites, tetapi lebih sering berupa pertanyaan penelitian yang lebih mengarahkan pada ketercapaian pengumpulan data secara langsung. Nah, berbeda dengan desain penelitian kuantitatif yang dia hanya memerlukan adanya hipotesis dan pengujiannya yang kemudian akan menentukan tahapan-tahapan berikutnya, seperti penentuan teknik analisis dan formula statistik yang akan digunakan. Baik. Nah, terima kasih. Mungkin pembahasan saya mengenai perbedaan desain kuantitatif dan kualitatif sampai di sini saja. Jika ada penjelasan yang belum tepat atau belum cukup, saya mohon maaf. Jika ada kesalahan dari cara berbicara saya, tolong di komentar dan berikan saran, masukan kepada saya agar saya bisa lancar berbicara dengan semestinya, yang tidak kelihatan gugup lah. Mungkin saya baru, jadi saya mohon maaf. Sekian, mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Baik, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.